Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Pada kesempatan hari ini, pada tanggal 27 Desember 2022, kita akan belajar di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Mari kita akan baca bersama-sama. Ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ayat yang keenam, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Ayat yang ketujuh, jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Pada poin ketiga ayat ini, saudara-saudara, kita dapat mengambil suatu kesimpulan dari ilustrasi dari ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Poin yang ke-1 adalah janganlah sombong, janganlah bersifat sombong. Sifat sombong biasanya didahului dengan seolah-olah kita itu seperti Tuhan. Kita merasa mampu sendiri, kita merasa lebih dari orang lain akan kemampuan kita, padahal belum tentu kalau kemampuan kita di atas orang lain. Bisa saja kemampuan orang lain di atas kita. Kalau kita tinggi hati ataupun sombong, maka kita akan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, di dalam ayat ini kita diajarkan untuk satu, tidak bersikap sombong. Apabila kita bersikap sombong, maka Tuhan tidak akan meluputkan kita dari hukuman. Kita akan bersikap malu, kita akan dijatuhkan harga diri kita di hadapan siapapun karena kesombongan kita. Poin yang kedua adalah sikap rendah hati. Apabila kita dengan kasih dan setia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Sekilaf apapun kita, sedosa apapun kita, apabila kita setia dan mengasihi siapapun orang di sekitar kita, kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita meminta ampun segala dosa kita kepada Tuhan, apapun permasalahan kita, apapun yang pernah kita alami, saudara-saudara, Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, tapi Tuhan sanggup mengubahkan hati kita putih seperti salju, saudara-saudara. Dan apabila kita menerapkan sikap rendah hati kita kepada Tuhan, maka sikap sombong itu pun akan hilang. Poin yang ketiga adalah apabila kita sudah tidak sombong, kita sudah bersikap rendah hati dan setia kepada Tuhan. Yang nomor 3 adalah Tuhan berjanji bahwa kita akan mendapati perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-7 disebutkan bahwa jikalau Tuhan berkenan pada jalan seorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Dari ayat ini kita dapat mengilustrasikan dan menyimpulkan bahwa sesulit apapun di dalam kehidupan kita, apabila kita sudah mendapati perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sesuatu yang mustahil akan diubahkan oleh Tuhan. Apabila kita punya musuh di luar ataupun di mana saja, musuh itu bisa menjadi sahabat kita. Karena apa? Karena Tuhan yang akan mengubahkan hati musuh kita itu, saudara-saudara. Dari sini kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu bahwa sesulit apapun dalam pergumulan hidup kita, mungkin kita merasa mustahil,
entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah masalah itu permasalahan rumah tangga, entah itu permasalahan di tempat kerja dan lain sebagainya. Saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah berkenan di dalam kehidupan kita, ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita akan meminta jalan keluar sama Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi ada 3 poin di dalam renungan pada saat ini adalah: 1, jangan bersikap sombong; 2, bersikaplah rendah hati dan minta ampun pada Tuhan; poin yang ketiga adalah dapati perkenanan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Mari lewat perenungan firman Tuhan kali ini kita akan belajar bahwa bersikap sombong akan merugikan kita, tapi sikap rendah hati, mau setia kepada Tuhan, maka kita akan mendapati perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik saudara, lewat perenungan firman ini marilah kita meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan lewat perenungan firman-Mu kali ini ya Bapa, bahwa Engkau mengajarkan kami untuk tidak bersikap sombong Tuhan. Ajari kami untuk mematahkan sifat sombong itu dengan sikap rendah hati, minta ampun kepada-Mu Tuhan, dan setia selalu kepada-Mu, menjalankan segala perintah-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa mendapatkan perkenanan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu di dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk setiap firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan hikmat-Mu, berikan kekuatan untuk kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.